Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي في الله kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh kami telah memberikan kepada kalian setiap apa yang kalian minta. Jika kalian menghitung nikmat-nikmatku, pasti tak sanggup untuk menghitungnya. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya begitu besar. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua itu adalah nikmat yang kita rasakan, yang kadang kita tidak mensyukurinya. Oleh karena itu, jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadrusuna kitaballah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka belajar Al-Qur'an atau saling mengajarkan ilmu, illa nazzalat alaihimul malaikah, kecuali akan turun kepadanya malaikat, akan turun kepadanya sakinah, nazzalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, wa haffathumul malaikah, dan malaikat pun mengepakkan sayapnya, wa khasyiathumur rahmah, dan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini di salah satu taman di antara taman-taman surga,
Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Dan semoga apa yang kita usahakan, langkah kaki yang kita gerakkan, semua dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan di hari kiamat kelak. Kaum muslimah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Arba'un An-Nawawi, 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hadis itu sangat banyak jumlahnya. Akan tetapi para ulama mengumpulkan hadis-hadis yang banyak itu, dikumpulkan, disatukan berkaitan dengan masalah akidah dan agama Islam, intisari daripada agama Islam. Maka jika seorang baik laki-laki ataupun perempuan yang berusaha mempelajari 40 hadis ini, Arba'in An-Nawawi, dengan benar berusaha untuk mengamalkannya, memahaminya, terlebih lagi dia bisa menghafalnya, maka insyaallah dia akan menjadi orang-orang yang paham dengan urusan agamanya, sehingga dia menjadi orang-orang yang mustaqim, istiqamah di dalam beragama di akhir zaman ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, demikian pula Al-Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhuma, dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoi keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-birru husnul khuluqi, kebaikan adalah akhlak yang mulia. Wal ismu ma haka fi nafsika, sementara dosa adalah apa yang menggelisahkan dalam dirimu. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka jika perbuatan itu dilihat oleh manusia. Ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam pembahasan ini ada dua hadis yang kita bawakan, namun intinya adalah satu pembahasannya. Kemudian hadis yang kedua, wa an Wabisah bin Ma'badin, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi, wahai Wabisah, engkau datang menemuiku untuk bertanya tentang kebaikan dan tentang dosa. Qultu na'am, kata beliau, iya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Artinya tanyakanlah kepada hatimu. Al birri matma'annat ilaihin nafsu, kebaikan adalah yang menjadikan hati itu tenang. Watma'anna ilaihil qalbu, dan menjadikan jiwa itu tenang. Wal ismu ma haka fi nafsi, sementara dosa adalah yang mengganjal di dalam hati. Wa taraddada fi sadri, menjadikan dada ini gelisah. Wa in aftakan nasu wa aftuka, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Ikhwan, akhwati fillah,
kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dua pembahasan hadis ini berkaitan tentang apa itu dosa dan apa itu kebaikan. Dan disebutkan juga ciri-ciri kebaikan itu seperti apa, dan disebutkan pula dosa itu seperti apa. Maka yang pertama disebutkan dalam hadis tersebut al-birru, kebaikan. Kata-kata al-birru ini, kebaikan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an seperti dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini makna dari kata al-birr, ya, kebaikan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibadal masriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 177. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukanlah suatu kebaikan engkau hadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah apabila engkau beriman kepada Allah yang pertama, beriman kepada hari kiamat yang kedua, wal malaika, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi, wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang ia cintai kepada siapa? Zawil qurba, kepada karib kerabatnya, wal yatama, orang-orang yatim, wal masakin, para orang miskin, wa ibnas sabil, orang yang dalam perjalanan, was-sa'ilin, orang yang meminta-minta, wa fir riqab, memerdekakan seorang budak, wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menunaikan janji apabila dia berjanji, was-sabirina fil ba'sa, dan bersabar atas kefakiran, wad dharra, bersabar atas penderitaan, wa hinal ba's, dan bersabar ketika terjadi peperangan. Kata Allah, ulaikal ladzina shadaqu, merekalah orang-orang yang jujur atau yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat tersebut Allah memulai bahwasanya kebaikan itu bukanlah seorang itu menghadapkan wajahnya ke arah barat dan timur, tetapi kebaikan itu sebutkan dalam ayat tadi, beriman kepada Allah dan seterusnya. Termasuk memberikan harta, berinfak, termasuk juga mengerjakan salat, menunaikan zakat, bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk al-bir, kebaikan. Jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat antara kebaikan dan takwa, ini menunjukkan bahwasanya al-birru, kebaikan itu berkaitan dengan akhlak-akhlak mulia. Sementara takwa itu artinya meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis tersebut disebutkan al-birru husnul khuluq, bahwasanya kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Maka akhwati fillah kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, akhlak ini, akhlak yang mulia terbagi menjadi dua. Akhlak yang mulia terbagi menjadi dua. Akhlak kepada Allah
dan akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala juga terbagi menjadi dua rincian. Ya, kita bawakan akhlak kepada Allah itu ada dua pembagian. Yang pertama, akhlak kepada Allah bagaimana ia menyikapi perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini akhlak seorang muslim dan muslimah, bagaimana ia menyikapi perintah Allah dan larangan. Misal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jika orang muslim dia memiliki akhlak yang tinggi dan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan sami'na wa amanna. Kami mendengar dan kami beriman. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami akan mentaati. Dia terima. Misalnya perintah tentang salat, seorang laki-laki salat berjamaah di masjid, ini termasuk perintah Allah. Bagaimana nih seorang itu menyikapi perintah Allah? Kalau ia menyikapi perintah Allah dengan hati yang lapang, senang atas perintah Allah, maka ini adalah orang yang berakhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun jika sebaliknya, jika datang perintah Allah dan jika datang larangan Allah lalu dia sikapi dengan marah, maka inilah orang-orang yang tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila kita melihat dalam Al-Qur'an, banyak sekali perintah-perintah Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang terkadang di dalam hati kita ini keberatan. Ya. Syariat Allah yang mulia terkadang menjadikan hati kita ini berat menerimanya. Ya. Maka apabila dikatakan sebagai orang yang berakhlak kepada Allah, dia harus menerima semua perintah dan berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, akhlak kepada Allah bagaimana ia menyikapi takdir. Jamaah kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di dunia ini seperti ada siang dan malam, terus berganti. Seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Seperti itu pula kehidupan kita dalam mengarungi ya bahtera kehidupan. Seorang hari ini dia tertawa, besok dia menangis. Hari ini dia menangis, suatu hari dia akan tertawa. Nah, takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua terkadang menurut kita adalah buruk. Misal jatuh dari motor atau gagal panen misalnya. Atau saat ini misalnya harga sawit sedang anjlok. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menerimanya dengan pasrah, dengan hati yang lapang. Dia akan selalu mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu al-maqadira khalqa, kataballahu al-maqadira al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takdir ini? Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir semua makhluknya sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Artinya apa? Apa yang terjadi saat ini dan apa yang akan terjadi di suatu hari, bagaimana terjadinya itu sudah ditakdirkan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Karena Allah di antara sifatnya adalah Al-Alim. Ya, Allah Maha mengetahui yang telah terjadi, mengetahui yang sedang terjadi, mengetahui yang akan terjadi, mengetahui yang tidak akan terjadi. Kalau tidak terjadi bagaimananya tidak terjadi, Allah mengetahui. Ya. Nah, takdir-takdir yang kita rasakan terkadang menurut kita adalah buruk, sejatinya
bisa jadi itu adalah baik untuk diri kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kau anggap itu buruk ternyata baik untuk dirimu, dan bisa jadi yang engkau anggap baik tetapi itu buruk untuk dirimu. Ya. Inilah yang harus kita hadirkan sikap seperti ini, yaitu menerima bagaimana sikap kita ketika ada takdir yang buruk. Nah, sebenarnya takdir buruk itu adalah menurut sisi pandang dari kita. Kita memandangnya itu buruk, sakit misalnya, kekurangan harta, ya, penderitaan. Ini menurut kita buruk, padahal semua takdir Allah itu adalah baik. Hanya saja kita menganggapnya dari sisi kita adalah buruk. Baik. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua tadi, yaitu bagaimana menyikapi perintah Allah dan bagaimana pula menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia. Kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya akhlak ini memiliki peran penting dalam seseorang menjalani kehidupannya. Dia termasuk orang yang akan mendapatkan surga Allah, atau dia akan menjadi orang-orang yang memasuki neraka. Juga peran penting yang sangat mulia, yang sangat bagus ini dalam masalah akhlak. Kenapa demikian? Di antaranya yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Artinya apa? Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyebarkan tauhid, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, memerintahkan kepada pengikutnya untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak, berkarakter, yang mulia. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min ahibbakum ilayya wa aqrabakum minni man majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat. Artinya dia akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahasinakum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi wal qaim. Sesungguhnya seorang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan meraih derajat yang paling tinggi, atau akan meraih derajat seperti orang yang berpuasa, seperti orang yang salat, sebab akhlak yang mulia. Ya. Maka dari hadis ini yang kita bacakan, hendaknya seorang itu menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Sekarang kita ingin tahu seperti apa itu akhlak mulia. Ya, seperti apa itu akhlak mulia? Para ulama mengatakan akhlak mulia itu ada 4 sesama makhluk. Ya, ada 4. Yang pertama adalah badlun nada, badlun nada. Yang kedua kaful adha. Yang ketiga as-sabru 'alal adha. Dan yang keempat talaqatul wajh. Yang pertama adalah badlun nada. Apa itu badlun nada? Itu suka membantu, ringan tangan. Ya, suka membantu, suka memberi, ringan tangan. Sebagaimana dalam ayat tadi kita bacakan, wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dia cintai kepada kerabatnya, fakir miskin, ya, orang anak yatim, kemudian orang yang meminta-minta, orang dalam perjalanan, ya, memerdekakan seorang budak, dan seterusnya. Ini di antara ciri-ciri akhlak mulia adalah ringan tangan, suka membantu. Melihat saudaranya dalam keadaan susah, segera dia
membantunya. Ya. Membantu ini bisa dengan harta, bisa dengan tenaga. Dengan harta apabila dia seorang yang kesusahan dalam ekonomi, bantu dengan harta. Dengan tenaga juga demikian. Ya. Dengan pikiran, dengan ide-ide. Ya, dengan saran, nasihat juga bisa dikatakan sebagai membantu. Banyak sekali cara untuk membantu saudara kita sesama muslim dan muslimah. Ya. Jadi di antara akhlak mulia adalah ringan tangan, suka membantu. Yang kedua, kaful adza. Yang kedua adalah kaful adza. Apa itu kaful adza? Tidak mengganggu. Ya. Tidak mengganggu. Tidak mau menyakiti orang lain, baik dengan lisan dan perbuatan. Tidak mengganggu tetangganya. Ya, baik dengan suara-suara yang keras atau dengan yang lainnya. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya, maka memuliakan tetangga bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan terhadap hari kiamat. Ya. Tidak mengganggu saudara sesama muslim. Tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Ini di antara akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, was-sabru 'alal adza. Sabar ketika mendapatkan gangguan. Ini sebaliknya. Jika kita disakiti oleh orang, berusahalah untuk sabar. Ya, kenapa demikian? Orang-orang yang sabar ketika dizalimi oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan berbagai macam keutamaan. Di antaranya dia akan mendapatkan pahala dari musibah tersebut. Kemudian yang kedua, doanya orang yang terzalimi itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah dengan orang yang doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada batas antara dirinya dengan Allah. Artinya doanya itu akan terkabul. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, babani yu'ajjilani uqubatuhuma fid dunya qabla al-akhirah. Dua dosa yang akan disegerakan hukumannya sebelum akhirat, artinya di dunia dia akan dihukum, dibalas terlebih dahulu sebelum di akhirat. Yaitu yang pertama al-baghyu, yaitu baghyu adalah kezaliman, dan yang kedua adalah al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Maka dua dosa ini akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya di dunia. Maka kalau kita dizalimi oleh orang, baik dengan perkataan atau perbuatan, diambil hartanya, dicurangi, dan seterusnya, ingat, kita tidak perlu membalas, karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Ya, Allah sendiri yang akan membalasnya. Di akhirat dia akan kena, sebelum di akhirat di dunia pun dia akan mendapatkan balasan. Bahkan di antara termasuk orang-orang yang bangkrut, al-bangkrut, orang yang muflis, maka para sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, manil muflis, siapakah orang yang bangkrut itu? Maka kata para sahabat, yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Maka Rasulullah mengatakan, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan membawa pahala yang begitu banyak, salat, zakat, puasa, haji, umrah, sedekah, tetapi semua itu akan menjadi debu-debu yang berterbangan, haba'an mansura. Kenapa demikian? Karena dahulu di dunia dia menzolimi saudaranya, mengambil harta orang lain tanpa hak, menggibahinya,
menjatuhkan kehormatannya, memukulnya, mencacinya, sehingga pahala-pahala yang dia kumpulkan itu hilang nantinya, akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Jadilah ia orang yang bangkrut ya di dunia dan di akhirat. Baik. Maka bersabar atas gangguan orang lain. Bersabar atas gangguan orang lain. Ini termasuk akhlak yang mulia. Yang selanjutnya, akhlak yang mulia yang keempat adalah watalaqatul wajah. Wajah yang berseri, murah senyum. Ya, murah senyum. Senyum termasuk ibadah yang gratis. Tidak memerlukan biaya. Ya. Senyum ini merupakan ibadah yang gratis, tidak memerlukan biaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik." Jangan kau meremehkan pahala meskipun itu sedikit, ya. Jangan kau meremehkan amalan meskipun itu ada kecil. Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan senyum, ya. Nah, ini ya termasuk anjuran kita untuk memperbanyak senyum. Terlebih lagi kepada suaminya. Kalau seandainya kita senyum terhadap tetangga, kawan, sahabat, ini bernilai ibadah, terlebih lagi kepada suaminya sendiri, ya. Maka ini jauh lebih utama. Ya, mereka orang-orang terdekat kita adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan daripada kita. Ya. Apabila suaminya pulang dari kerja, dibukalah pintu rumahnya, senyum. Sehingga dengan senyum kecil tersebut hilang segala kepenatan dunia dan kesempitan ya tempat dia bekerja. Nah, inilah ibu-ibu nih harus belajar bagaimana cara melayani suami yang baik, ya. Karena apabila seorang suami pergi dia bekerja, kadang nyawa sebagai taruhannya, belum menghadapi teman-teman di kantor, menghadapi ya pekerjaan yang begitu berat, dia ingin pulang ke rumahnya, pulang ke istana kecilnya, berniat untuk istirahat, menenangkan pikiran. Sampai di rumah dia disambut oleh seorang istri yang salehah, kemudian diiringi dengan senyuman yang manis, maka hilang semua kepenatannya. Tetapi sebaliknya, jika seorang suami yang sudah bekerja berpeluh seharian, ingin pulang ke rumahnya di kerajaan kecilnya, berniatan untuk ya istirahat dan menenangkan pikirannya dari kehidupan dunia yang begitu keras, tetapi sampai di rumah ternyata disambut oleh sang istri dengan wajah yang cemberut, dengan rumah yang berantakan, kasur tumpang tindih, ya, mainan anak berserakan di mana-mana, maka bertambah pula lah kecapean, ya, sehingga dia ingin kembali lagi ke kantornya dengan ingin kembali lagi ke tempat kerjanya. Nah, ini ya harus diperhatikan oleh seorang wanita. Ya, wa talaqatul wajh. Wajah yang berseri-seri atau murah senyum. Inilah di antara akhlak-akhlak yang mulia. Jadi albirru, kebaikan adalah akhlak yang mulia. Kemudian wal ismu, yang pembahasan yang kedua, dosa, wal ismu ma haka fi nafsika. Dosa adalah yang menjadikan hatimu itu mengganjal, tidak tenang. Ya, tidak tenang, gelisah hatinya. Pening kepalanya. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti dosa pemakan riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina ya'kuluna riba. Ya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba kelak mereka bangkit pada hari kiamat dan tidaklah mereka berdiri seperti berdirinya orang-orang yang mabuk karena kerasukan syaitan. Kenapa demikian? Dia pusing.
memikirkan cicilannya, pusing bentar-bentar dapat ya kiriman SMS tagihan hutang dan seterusnya, pusing mendapatkan ancaman mau disita rumahnya. Ini gelisah. Demikian dosa-dosa yang lain seperti berzina, ya. Dia memikirkan seandainya dia seorang gadis yang belum menikah, kalau dia hamil dia akan memikirkan bagaimana ini cara menutupi kehamilannya. Maka dari situlah terkadang pintu-pintu kemaksiatan akan terbuka lebih lebar lagi. Kalau seorang itu sudah hamil dan dia takut ketahuan, maka terkadang banyak di antara wanita-wanita yang menggugurkan kandungannya. Maka ini terjatuh kepada dosa yang selanjutnya. Itu apa? Membunuh. Dan membunuh seorang mukmin, seorang muslim, dosanya sangat besar sekali. Maka dosa yang dikerjakan oleh seorang itu akan melahirkan dosa yang terkadang dosa yang kedua jauh lebih besar. Maka jangan sampai kita ini bermudah-mudahan melakukan dosa. Demikian pula sebaiknya kebaikan yang dikerjakan oleh seorang itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikan yang dikerjakan oleh seorang itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan dosa yang dikerjakan oleh seorang itu juga akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Beruntun dia. Ya, orang yang berzina tadi misalnya, kalau dia seorang gadis, kemudian dia hamil, kemudian dia besarkan anaknya, maka dosa yang selanjutnya atau akibat yang diimbas dari perbuatan tersebut, seorang anak tersebut tidak memiliki ayah, ya, nasabnya terputus. Kemudian bila dia menikah, ayah biologisnya tidak boleh menikahkan, kemudian tidak mendapatkan warisan, ya, ini bahayanya. Baik. Dosa yang menjadikan hati kita itu adalah gelisah. Tetapi ini hanya bisa dirasakan oleh siapa? Yaitu hanya dirasakan oleh orang-orang yang hatinya bersih. Ya. Dosa yang menjadikan gelisah itu hanyalah yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya bersih. Nah, kalau orang-orang yang hatinya itu keras atau hatinya itu hati yang mati, penuh dengan kotoran, penuh dengan kemaksiatan, maka dosa-dosa yang dia kerjakan itu bagi dia adalah suatu hal yang biasa. Ya. Suatu hal yang biasa, justru malah mereka berbangga dengan dosa yang dia kerjakan. Malam hari dia berbuat dosa, paginya dia sebarkan. Ya, dia membuatkan suatu perbuatan dosa, kemudian disebarkan di tempat-tempat yang lain, di media sosial dan seterusnya, berbangga. Makanya di dalam hadis ini disebutkan dosa itu menjadikan hati itu tidak tenang, hati itu gelisah, dan tidak suka apabila dilihat oleh manusia. Ini hanyalah bisa dirasakan bagi orang-orang yang hatinya bersih. Ya, maka marilah kita coba periksa hati-hati kita. Apabila kita telah melakukan suatu dosa kemudian gelisah, bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita menjadi hati termasuk hati-hati yang bersih. Ya. Namun sebaliknya, bila kita melakukan maksiat kok biasa saja, bahkan kita merasa tidak bersalah dengan maksiat tersebut, atau ketika kita dilihat oleh orang lain ketika berbuat maksiat kok biasa saja, maka perbanyaklah istighfar, bertaubatlah kepada Allah karena hatinya sedang sakit. Ya, hatinya sedang sakit. Ini dia. Taib, di hadis yang kedua tadi dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu, sebenarnya hadisnya itu adalah panjang sebagaimana disebutkan oleh pensyarah buku ini Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita bacakan hadis selengkapnya ya. Wabisah ini seorang sahabat tadi, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang menemui Rasulullah. Wa ana uridu alla ada syai'an minal birri wal ismi illa sa'altuhu anhu. Dan aku tidaklah meninggalkan suatu pun dari kebaikan dan keburukan, pasti aku tanya. Artinya sahabat ini
orangnya aktif, ya, bertanya. Pokoknya kalau ada kebaikan ini bagaimana ya Rasulullah? Kalau beramal seperti ini bagaimana ya Rasulullah? Misalnya kalau berbuatan dosa ini bagaimana ya Rasulullah? Terus bertanya. Ada kebaikan keburukan ditanya oleh Wabisah bin Ma'bad tadi. Wa haulahu isabatun minal muslimin, dan ketika itu, ketika aku ingin mendatangi Rasulullah, Rasulullah sedang bersama dengan para sahabatnya. Yastaftunahu. Para sahabat juga sama meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faja'altu atakhattahum. Kemudian kedatanganku menemui Rasulullah di tengah-tengah para sahabat menjadikan mereka para sahabat terganggu. Karena para sahabat sedang bertanya juga. Maka para sahabat mengatakan, "Ilaika ya Wabisah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Wabisah, kau di situ saja, jangan kemari. Kami sedang bertanya. Ya. Qultu, maka kata Wabisah, "Da'uni fa'adnu minhu." Biarkan saya ingin dekat dengan Rasulullah. Saya ingin bertanya kepada beliau langsung. Fa innahu ahabbun nasi ilayya an adnuhu minhu. Sesungguhnya Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai agar aku bisa dekat dengannya. Maka Rasulullah mendengar ucapan Wabisah mengatakan, Da'u Wabisah, udnu ya Wabisah. Tinggalkan, biarkan dia. Wahai para sahabat, biarkan Wabisah. Wahai Wabisah, kemarilah. Ya, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mendekat. Fadanautu minhu hatta qa'adtu baina yadayhi. Aku mendekat dengan Rasulullah sampai aku duduk di hadapan beliau. Maka Rasul pun mengatakan, "Ya Wabisah, ukhbiruka au tas'alani." Ukhbiruka au tas'aluni. Wahai Wabisah, aku akan mengabarkan kepadamu atau kau akan bertanya kepadaku? Iya. Qultu la. Kata Wabisah, tidak. Bal akhbirini. Tetapi kabarkan wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasul pun mengatakan, "Ji'ta tas'aluni 'anil birri wal ismi." Wahai Wabisah, kau datang kepadaku untuk bertanya tentang kebaikan dan keburukan? Maka Wabisah mengatakan, "Na'am, iya wahai Rasulullah." Fajama'a anamilahu faja'ala yankutu bihinna fi sadri. Kemudian Rasulullah SAW menepuk dada Wabisah, ya, menepuk dada Wabisah seraya mengatakan, "Ya Wabisah, istafti qalbaka." Mintalah fatwa terhadap hatimu atau kepada hatimu. Wastafti nafsaka, mintalah fatwa, tanyalah kepada dirimu, tanyalah kepada jiwamu sebanyak 3 kali. Rasul mengatakan, al-birri matma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan adalah jika menjadikan hatimu itu tenang, menjadikan jiwamu itu tenang. Watma'anna ilaihil qalbu, dan menjadikan hati itu tenang. Wal ismu mahaka fin nafsi, sementara dosa adalah yang mengganjal dalam hatimu atau jiwamu. Wa taraddada fis sadri, yang menjadikan ragu-ragu dalam hati ini, ya, dalam dada ini. Wa in aftakan nasu wa aftauka, meskipun manusia itu memberikan fatwa kepadamu. Ini hadis secara lengkapnya. Jadi kesimpulan daripada hadis ini, ada 2 hadis yang kita bacakan tadi, intinya sama, yaitu tentang kebaikan dan tentang dosa. Kebaikan sudah kita jelaskan tadi ciri-cirinya, yaitu akhlak yang mulia. Sekarang dosa. Apa itu dosa tadi? Itu yang pertama, menjadikan hati itu gelisah. Yang kedua, ciri-cirinya adalah tidak suka bila perbuatan tersebut dilihat oleh manusia. Kemudian di antara dosa adalah menjadikan dada ini ragu-ragu atau hati ini ragu-ragu. Ini kok seperti jawabannya kok tidak mengenakan, saya ragu dengan perbuatan ini. Nah, ini termasuk perbuatan, ya, dosa. Ciri-ciri perbuatan dosa. Meskipun manusia berfatwa itu boleh misalnya, ya, meskipun manusia berfatwa itu boleh. Seperti misalnya bekerja di bank atau bunga di bank. Sebagian mengatakan, oh, tidak masalah, yang penting kecil bunganya. Nah, maka ketika kita mengetahui bahwasanya itu dosa,
Karena yang namanya riba itu tidak pandang kecil. Sekecil-kecilnya dosa riba itu seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Wal'iyadu billah. Dia tahu hadisnya, tetapi ada pendapat ulama yang membolehkan dan menjadi ragu, maka tinggalkan pendapat ulama tersebut, ikutilah pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya zina itu memiliki 36 cabang. Yang paling kecil itu seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Wal'iyadu billah. Taib. Ada beberapa faidah yang sangat mulia di sini. Min fawaidi hadzal hadis. Faidah dari hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam u'tiya jawami'il kalim. Jawami'al kalim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan jawami'il kalim, yaitu ucapan yang sedikit tetapi memiliki makna yang sangat luas, ya, ucapan yang sedikit tetapi memiliki makna yang sangat luas. Seperti tadi, yaitu albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang mulia. Ternyata akhlak mulia itu sangat banyak lagi penjelasannya, ya. Baik. Faedah yang kedua, al-hassu ala husnul khuluq, yaitu anjuran, perintah agar kita menghiasi diri kita ini dengan akhlak yang mulia. Menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Ya. Seperti dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi tentang keutamaan seorang yang berakhlak yang mulia. Bahkan dengan akhlak yang mulia tersebut, seorang itu bisa menyamai orang yang sholat malam dan orang yang berpuasa di siang hari. Maka sungguh tidak sungguh betul apa kata Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, betul-betul di atas akhlak yang mulia. Ya. Wa kana khuluqul Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya, al-birru fa in qala qail, apabila ada orang yang bertanya atau berkata, wa hal birru yunafil ghadabu lillahi azza wajal, apakah kebaikan itu seorang tidak boleh marah? Nah, ya. Jadi kalau ada orang marah-marah, misalnya marah-marah, langsung dikatakan, oh ini kok suka marah-marah gini-gini. Nah, kita katakan, apakah kebaikan itu tidak boleh marah? Apakah orang yang baik itu tidak boleh marah? Atau dalam bahasa lain, apakah orang yang berakhlak mulia itu tidak boleh marah? Ya, maka jawabannya ini, yakni lau ghadabta ala insanin wa syadatta alaihi fahal dalika yunafil bir. Ketika engkau sedang marah kepada orang atau engkau keras kepada seseorang, apakah itu meniadakan bahwasanya Anda tidak berbuat baik atau berakhlak mulia? Maka jawabannya tidak. Artinya apa? Marah terkadang itu adalah akhlak yang mulia. Marah terkadang akhlak yang mulia. Misal seorang suami melihat istrinya tidak mau sholat atau menggampangkan waktu sholat, maka wajar bagi seorang suami itu marah, ya, dengan ucapannya mungkin yang keras. Ya, boleh dia marah. Justru kalau tidak marah, melihat istrinya tidak sholat atau menunda-nunda waktu sholat, ini dipertanyakan, suami ini sepertinya ada penyakit dayus, ya, membiarkan kemaksiatan yang terjadi di rumahnya. Maka wajib bagi seorang suami marah. Misal, yang selanjutnya ada seorang anak. Anak ini membangkang kepada orang tuanya, berkata-kata kasar, maka seorang tua wajib marah, menasihatinya. Ya, jangan dibiarkan begitu saja. Terkadang anak itu tidak tahu apa yang diucapkan, apakah itu perbuatan yang baik atau yang buruk, tidak tahu. Apalagi anak kecil, apa yang dia dengar, dia akan tiru dan dia akan ucapkan. Nah,
Yang namanya anak kecil tidak tahu. Ya, jadi marah itu bisa jadi adalah akhlak yang mulia. Bukan berarti orang yang marah itu adalah akhlaknya buruk. Tidak. Terlebih lagi misalnya apabila dia marah ketika hak-hak Allah atau agama Islam ini dihinakan, direndahkan. Ya. Nabinya dihinakan, nabinya dijadikan sebagai bahan olok-olokan, marah. Dia harus marah. Ya. Baik, dan itu termasuk akhlak yang mulia. Kemudian faedah yang selanjutnya, annal mu'mina alladhi qalbuhu safin salimun yahuku fi nafsihi al-isma. Orang yang beriman yang hatinya bersih, tentu dosa yang dikerjakan akan menjadikan hatinya gelisah. Ya. Wa illam ya'lam annahu ismun, meskipun terkadang dia tidak tahu itu adalah perbuatan dosa. Ini faedah yang ketiga, bahwasanya orang yang beriman, ya, hatinya yang bersih, tentu akan menjadikan dosa-dosa yang dikerjakan itu menjadikan hatinya gelisah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dosa itu menjadikan itu berat. Ya, dosa itu menjadikan itu berat. Malas menjadikan kita malas beribadah, malas bangkit salat, ya, dan malas-malas yang lainnya, itu sebabnya karena kita banyak dosa. Ya, berat. Mau beramal terasa berat. Ya, karena kita banyak dosa. Maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang selama ini kita kerjakan. Kemudian selanjutnya, annal mu'mina yakrahu ayyattali'an nas ala asamihi. Seorang yang mukmin pasti dia tidak suka apabila orang lain melihat dosa-dosanya. Nah, ini dia. Maka sebaliknya, bila dia bukan orang yang beriman, dia akan suka, bahkan disebarkan aktivitas-aktivitas keburukannya, ya, di media sosial. Tapi orang yang beriman, dia akan tidak suka apabila dosanya itu kelihatan oleh orang lain. Kemudian di antara keutamaan yang selanjutnya atau faedah yang selanjutnya adalah al-bir. Kata-kata bir ini juga mencakup berbakti kepada orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya. Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kepada kedua orang tua berbuat baiklah, berbaktilah dengan sebakti-baktinya. Ya, makanya disebut birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi makna bir itu kebaikan, termasuk juga kebaikan adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut menunjukkan betapa akhlak Nabi itu sangat mulia. Dari mana kita ambil? Dari hadis tadi, "Ji'ta tas'aluni 'anil birri." Wahai wabisa, engkau datang kepadaku untuk bertanya tentang kebaikan. Nah, jadi ini adab. Terkadang seorang murid itu ditanya terlebih dahulu oleh seorang gurunya. Ya. Terkadang seorang guru menanya terlebih dahulu kepada muridnya. Dan inilah adab yang mulia, akhlak yang mulia. Ya, Nabi SAW pun demikian, bertanya kepada Wabisah tentang hal tersebut. Ji'ta tas'aluni 'anil birri, wahai Wabisah, engkau datang kepadaku bertanya tentang kebaikan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya akhlak Nabi SAW begitu sangat mulia. Yang selanjutnya, faedah yang selanjutnya adalah jawazur ruju'u ila qalbi wan nafsi. Bolehnya kita merujuk, ya, artinya menanyakan
kepada hati kita atau jiwa kita tentang kebaikan dan tentang dosa. Boleh bagi kita untuk bertanya, ini perbuatan internet kira-kira bagi saya pantas gak? Nah, tapi kok hati ini kok terasa tidak enak. Oh, berarti ini perbuatan dosa. Ya. Oh, kok hati ini tidak tenang. Ah, berarti ini perbuatan dosa yang harus kita tinggalkan. Ya, boleh. Namun dalam masalah perkara agama, kalau kita ingin mengetahui kebenaran, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui dalil. Ya, harus mengetahui dalil. Kebenaran itu bisa dilihat dengan dalil. Karena apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Oleh karena itu, adalah seorang sahabat yang bernama Amr bin As, ya, atau tidak salah Abdullah bin Amr. Beliau menulis semua perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan yang sedang marah ataupun yang tidak, ditulis semuanya. Maka para sahabat yang lainnya mengatakan, kenapa engkau tulis? Ya, maka ketika hal tersebut diketahui oleh Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Uktub, tulislah. Fa innahu la yakhruju minni ilal haq." Sesungguhnya tidak ada yang keluar dariku kecuali kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa, ya. Wa ma yantiqu 'anil in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan wahyu. Jadi kalau ingin mengetahui kebenaran, lihat dalil. Yang kedua, kalau kita ingin mengetahui kebenaran, bertanya kepada seorang ustadz atau seorang syekh yang kita yakini keilmuannya, ya, dan kita yakini bahwasanya dialah orang yang bisa atau yang mumpuni dalam hal tersebut. Ya, bertanya kepada seorang ustadz, yang mana ustadz tersebut terkadang juga mengikuti dalil. Bertanya kepada seorang syekh yang mengikuti dalil kebenaran. Nah, ini cara mengetahui kebenaran. Nah, juga boleh juga kita cara mengetahui kebenaran itu dengan bertanya kepada hati. Ya. Kalau saya melakukan ini kira-kira gimana ya? Tapi kok perasaan saya enggak enak. Nah, ini terkadang hati ini bisa menjadi patokan. Tetapi yang pertama, yang paling utama adalah dalil, dan kedua bertanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika engkau tidak mengetahuinya. Yang selanjutnya, alla yaghtar insan bi ifta'in nas la siyama idza wajada fi nafsihi taraddudan. Jangan kita itu terpedaya dengan fatwa pendapat manusia. Terlebih lagi jika pendapat itu menjadikan kita ragu. Ya, jangan terpedaya. Jangan terpedaya dengan pendapat manusia, karena kalau kita lihat jemaah sekalian, banyak sekali pendapat-pendapat ya, orang-orang ini terkadang di media sosial itu, masya Allah, betapa mudahnya mereka berpendapat. Ya, ditanya sesuatu langsung dijawab. Ditanya sesuatu langsung dijawab. Padahal ilmu belum pernah dia pelajari, bahasa Arab tidak bisa, tidak pernah diketahui dia pernah belajar berguru dengan siapa seorang syekh pun, tapi ketika di media sosial sungguh sangat hebat, hanya copy paste saja. Jangan kita terbedaya dengan mereka. Apalagi apabila pendapatnya tersebut menjadikan kita ragu, ya. Nah, kita harus cross check terlebih dahulu. Baik. Yang selanjutnya, annal madara fil syari'ati al adillah la ala mashtahur bainan nas. Bahwasanya sumber kebenaran itu, syariat itu adalah dalil, bukan apa yang masyhur di kalangan manusia. Ya. Sumber kebenaran itu adalah dalil, bukan apa yang masyhur dari kalangan manusia.
Ini banyak terjadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang apa yang kita kerjakan itu menyelisihi kebanyakan manusia di kampung, ya. Misalnya kita katakan rokok itu haram. Rokok haram. Dari mana? Dari dalil Al-Qur'an dan sunnah, dari hadis. Al-Qur'an mengatakan, ya, wala tulqu aidakum ila tahlukah. Jangan kau ceburkan dirimu ke dalam kebinasaan. Sementara rokok itu membunuhmu. Ya. Membunuh berarti sama dengan membinasakan. Ini dia. Tapi orang-orang mengatakan, "Wah, ini kan orang sudah banyak rokok, lebih banyak yang merokok daripada yang tidak." Timbangan kebenaran bukan banyaknya orang, tetapi dalil yang mengatakan demikian. Allah mengatakan demikian, ya. Jangan engkau ceburkan dirimu, lemparkan dirimu ke dalam kebinasaan. Sementara Allah mengatakan wala taqtulu, ya, anfusakum, jangan kau bunuh dirimu. Tidak boleh membunuh. Dalam hadis Nabi mengatakan la darara wa la dirar. Jangan kamu membuat sesuatu yang membahayakan dirimu atau membahayakan orang lain. Kita tanya, rokok membahayakan apa tidak? Membahayakan. Ya. Makanya di bungkus rokok itu ada tulisan rokok dapat menyebabkan kanker jantung, paru-paru, ya, impotensi dan seterusnya. Ini kan membahayakan. Sementara Nabi mengatakan la darara wa la dirar. Jangan engkau melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu dan orang lain. Masih juga dia mau merokok, ya terserah. Kita sudah menyampaikan saja. Maka timbangan kebenaran itu adalah dalil, bukan apa yang banyak di kalangan manusia. Baik. Inilah kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan hadis yang ke-27 tentang apa itu kebaikan dan tentang apa itu dosa. Dosa telah kita sebutkan ciri-cirinya, kebaikan juga telah kita sebutkan ciri-cirinya. Ya, maka kita berusaha menjadi orang-orang yang baik, dan di antara ciri-ciri orang yang baik adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu bisa kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Kepada Allah, bagaimana kita menyikapi perintah dan larangannya, dan kepada Allah bagaimana kita menyikapi takdirnya, dan kepada manusia ada 4 yang disebutkan tadi, yaitu ringan tangan, suka membantu, tidak mengganggu, ya, sabar dengan gangguan, dan murah senyum, termasuk akhlak-akhlak yang mulia. Sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditulis pertanyaannya. Kalau ada silakan, saya tunggu. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, bila tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita di pertemuan yang akan datang membahas hadis yang ke-28 dalam kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan pembahasan kitab Arba'un An-Nawawi. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-27. Berarti masih setengah lagi kita ya insyaallah, ya, hadis 28 dan seterusnya. Maka perjalanan yang masih panjang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dapat menyelesaikan pembahasan ini. Baik, sampai di sini pertemuan ini. Jika ada yang salah, itu adalah dari kebodohan saya, dan jika ada kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah petunjuknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk beramal saleh dan menjadikan kita orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, sehingga dengan itu kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.